Seorang risi adalah seseorang yang betul-betul telah mengerti tentang apa itu hidup dan bagaimana melakoninya. Resi Agastya yang dikenal dengan nama Eyang Semar ini, itu mungkin ranahnya itu hanya menjadi semacam simbol kebatinan Jawa, simbol spiritual Jawa. Apakah itu salah? Tidak. Sama sekali tidak. Cuman bahwa beliau itu juga seorang saintis, seorang ilmuwan, seseorang yang meletakkan dasar-dasar budaya dan peradaban, pola hidup atau apapun panjenengan menyebutnya, itu menjadi sedikit terlupakan. Karena memang beliau itu memang betul-betul tokoh kebatinan Nusantara, tokoh kebatinan Jawa, tokoh spiritual Jawa, tokoh spiritual Nusantara. Tetapi pemahaman spiritual sekarang itu kesannya itu hanya masalah hal-hal esoteris. Sementara Risi Agastya ini adalah beliau juga mengenal teknologi, beliau seorang saintis, seorang ilmuwan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan tema-tema sudut pandang ya. Kemarin dalam video sebelumnya aku menyinggung tentang GBHN. GBHN yang dimaksud di sini adalah garis besar haluan Nusantara. Artinya Nusantara ini punya semacam haluan kehidupan atau haluan peradaban atau haluan apapun panjenengan menyebutnya, atau haluan budaya atau apapun lah nggih. Sehingga itu menjadi acuan seharusnya untuk kehidupan bermasyarakat kita, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. GBHN ini itu sudah dicanangkan lama oleh para leluhur kita, oleh para pepunden kita, dan tokoh yang meletakkan dasar garis besar haluan Nusantara ini adalah yang selama ini dikenal sebagai Eyang Semar atau Eyang Esmoyo. Tetapi kalau aku boleh menambahi, sebenarnya nama asli beliau itu adalah Resi Agastya. Dan beliau ini sudah ribuan tahun meletakkan dasar-dasar budaya dan peradaban di sini, di wilayah Jawa Nusantara ini gitu loh. Saking lamanya, seiring berjalannya waktu, nama beliau ini kini dalam kultur Jawa, Bali, itu dikenal dengan nama Semar atau Esmoyo. Di tempat-tempat lain, di wilayah Jawa Nusantara ataupun di luar Jawa, mungkin beliau dikenal dengan nama-nama yang berbeda gitu. Tetapi secara pribadi, menurutku ini sudut pandangku, beliau ini nama aslinya adalah Resi Agastya. Karena memang beliau ini seorang risi. Nah, risi itu apa? Risi ini adalah seseorang yang telah mencapai pencerahan spiritual, yang telah mengenal jati diri, yang telah mencapai kesadaran paripurna. Jadi risi adalah seseorang yang telah melihat kebenaran,
seseorang yang telah menemukan dan melampaui jati dirinya. Itu adalah Rishi. Dan di zaman itu, seorang Rishi juga sekaligus seorang ilmuwan, seorang teknokrat. Jadi seorang Rishi adalah seseorang yang betul-betul telah mengerti tentang apa itu hidup dan bagaimana melakoninya. Ini perlu aku garis bawahi, karena mungkin dalam era kekinian beberapa ratus tahun belakangan inilah gitu, Resi Agastya yang dikenal dengan nama Eyang Semar ini, itu mungkin ranahnya itu hanya menjadi semacam simbol kebatinan Jawa, simbol spiritual Jawa. Apakah itu salah? Tidak, tidak, sama sekali tidak. Cuman bahwa beliau itu juga seorang saintis, seorang ilmuwan, seseorang yang meletakkan dasar-dasar budaya dan peradaban, pola hidup atau apapun panjenengan menyebutnya, itu menjadi sedikit terlupakan. Yang tertampilkan hanyalah suatu sosok yang familiar dalam konteks atau dalam ranah kebatinan Jawa, spiritual Jawa. Tetapi hal itu pun sebenarnya tidak keliru, karena memang beliau itu memang betul-betul tokoh kebatinan Nusantara, tokoh kebatinan Jawa, tokoh spiritual Jawa, tokoh spiritual Nusantara. Tetapi pemahaman spiritual sekarang itu kesannya itu hanya masalah hal-hal esoteris. Sementara Rishi Agastya ini adalah beliau juga mengenal teknologi, beliau seorang saintis, seorang ilmuwan. Ini perlu sekali lagi aku garis bawahi. Semua videoku yang menampilkan tentang peradaban-peradaban, itu semua terpengaruh oleh keilmuan yang ditanamkan, yang dikembangkan oleh Resi Agastya ini. Hampir di seluruh wilayah Nusantara, peradaban yang dibangun oleh Resi Agastya ini sangat mewarnai, bahkan sampai sekarang. Seperti yang aku katakan dalam video-videoku sebelumnya tentang Gunung Padang, tentang Candi Angin, Candi Bubrah, kemudian peradaban Kendeng, dan masih banyak lagi di seluruh wilayah Nusantara ini. Meskipun mungkin beliau dikenal dengan nama yang berbeda. Jadi dalam konteks ini, beliaulah yang selama ini meletakkan garis besar haluan Nusantara. Aku menyebutnya seperti itu, nggih. Aku menyebutnya garis besar haluan Nusantara. Mari kita populerkan kembali. Mari kita luhurkan kembali GBHN ini, yaitu garis besar haluan Nusantara yang telah diletakkan oleh para leluhur kita, para pemuda kita, khususnya Resi Agastya, atau yang sekarang dikenal dengan nama Eyang Semar atau Sang Hyang Ismoyo. Lalu mungkin panjenengan ada yang bilang, oh tokoh Resi Agastya itu kan dari India. Pada saat beliau menjadi Resi Agastya atau masih dikenal itu di zaman itu ribuan tahun yang lalu, India itu belum ada. India belum ada. Peradaban kita masih satu. Bahkan daratan ini pun masih satu kesatuan. Yang kita kenal sekarang dengan India, Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu masih satu kesatuan daratan. Lalu seiring perjalannya waktu, karena berbagai macam fenomena alam, lalu menjadi kepulauan, lalu terpisahkan, lalu menjadi seperti sekarang. Itu karena berbagai macam peristiwa alam. Jadi mari kita memperhalus perasaan dan pikiran kita. Mari kita lihat peradaban kita ini,
peradaban timur, belahan timur dunia ini sebagai peradaban yang satu akar. Ada yang menyebutnya sekarang sebagai Sundaland. Betul, betul, seperti itu. Jadi kita semua ini membentang sebagai satu peradaban, dan itu salah satu tokoh yang meletakkan dasar peradaban ini adalah Eyang Semar, Sang Hyang Ismoyo atau Resi Agastya. Mereka adalah satu tokoh yang sama, satu pribadi yang sama. Dan beliau masih eksis, masih hidup, masih berbadan seperti kita. Aku menampilkan ini untuk melengkapi video-videoku sebelumnya, agar nanti seperti yang aku bilang kita punya pemahaman yang utuh. Dan seperti biasa, panjenengan tidak harus percaya, panjenengan tidak harus setuju dengan apa yang aku sampaikan, tetapi mari kita merenung bersama. Mari kita menggali jauh lebih dalam akar budaya kita, akar peradaban kita, akar pola hidup kita. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang budi pekerti atau bagaimana menjalani hidup yang utama, tetapi beliau jugalah yang akhirnya karena dari pola hidup, pola pekerti yang agung dan luhur itu, lalu menghasilkan peradaban yang luhur dan agung, yang adiluhung. Sekaligus berkembangnya teknologi-teknologi. Bahkan kalau aku boleh menyampaikan, teknologi dulu, peradaban dulu jauh lebih selaras dengan alam daripada peradaban yang sekarang ada. Peradaban yang sekarang itu banyak mengeksploitasi alam, banyak memperkosa alam. Sementara teknologi peradaban masa lampau itu sangat selaras dengan alam. Dan aku berharap kita semua menggali itu kembali, lalu menerapkannya dalam kehidupan kita yang sekarang. Dan itulah menurutku yang nanti akan menjadi dasar dari peradaban baru, zaman baru yang segera menjelang. Dan kita semua bertanggung jawab untuk itu. Salah satu peradaban yang atau budaya yang ditinggalkan dalam ranah Jawa Nusantara ini, muncullah suatu ungkapan hamemayu hayuning bawono. Jadi manusia Jawa Nusantara seharusnya melihat kehidupan ini sebagai sebuah anugerah, juga sebagai sebuah tanggung jawab. Tidak seperti sekarang, hidup ini dipandang sebagai suatu tempat untuk mengeksploitasi diri. Dalam konteks ini aku maksudkannya adalah dunia kita ini, bumi kita ini, wilayah kita ini sepertinya adalah sebuah ajang untuk meraih kekuasaan. Politik sekarang itu adalah politik untuk mencapai kekuasaan. Dan bahkan untuk mencapai kekuasaan ini, segala cara dibenarkan. Atau bahasanya ada yang mengatakan segala cara dihalalkan. Sistem politik kita, sistem berbangsa dan bernegara kita saat ini itu seperti itu. Bahkan kita telah melupakan dasar berbangsa dan bernegara kita, yaitu Pancasila. Politik kita sekarang, demokrasi ini telah menjadi demokrasi yang liar, yang bahkan menurutku tanpa kendali.
Sementara leluhur para pemuda kita telah meletakkan dasar suatu peradaban atau suatu politik kekuasaan sebagai hamemayu hayuning bawon. Artinya adalah ketika kita meraih kekuasaan atau dikuasakan, dijadikan penguasa, itu bertugas untuk hamemayu hayuning bawono. Bukan untuk sekedar mengeksploitasi agar kita mampu menguasai orang lain, agar kita mampu memperkaya diri atau kelompok kita sendiri. Tolong ini dipahami dengan tepat. Panjenengan pasti tahu apa yang kumaksudkan ini gitu loh. Jadi leluhur kita telah mengajarkan hamemayu hayuning bawono. Siapapun kita bertanggung jawab untuk itu. Tentu sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing. Tidak seperti politik liar seperti kita sekarang ini. Tidak seperti demokrasi liar yang saat ini ada. Aku tidak bermaksud menyalahkan pihak-pihak tertentu, tidak ya. Aku hanya mencoba mengajak untuk mengamati fenomena inilah yang sebenarnya terjadi. Kita telah meninggalkan budaya peradaban luhur agung yang telah ditanamkan, diwariskan oleh para pepundan kita, para leluhur kita. Salah satunya yaitu yang aku sebut tadi, Eyang Semar atau Resi Agastya. Beliau-beliau juga telah meletakkan suatu pola atau suatu bahwa seseorang yang seharusnya berkuasa atau diberi kekuasaan itu adalah seseorang dengan tingkat kualitas kesadaran dan karakter tertentu. Atau ada juga menyebut sebagai misalkan para kaum kesatria, para kaum ningrat, yaitu orang yang telah melampaui keduniawiannya, keterikatannya pada dunia itu telah terlampaui. Dan ada juga tambahan lagi, seseorang yang berkuasa, yang diberi kuasa untuk hamemayu hayuning bawono adalah orang yang kedunungan wahyu. Aku juga sudah mengingatkannya, menyampaikannya, menyinggungnya dalam video-videoku sebelumnya. Budaya wahyu, keagungan wahyu ini adalah juga tinggalan para leluhur kita, para pepundan kita. Tolong jangan dilupakan ini. Kalau kita mau jujur, wahyu itu sekarang tidak ada. Atau mungkin wujudnya berubah. Wahyu itu sekarang wujudnya adalah uang. Siapa yang beruang, yang mampu menghasilkan uang, dan menggunakan politik uang ini, itulah yang akan berkuasa. Dia bisa membeli suara, bisa membeli kepopuleran, dan berbagai macam hal. Monggo, mari kita merenung. Sekali lagi dalam konteks ini adalah kita telah banyak meninggalkan keagungan yang telah diletakkan oleh para pepundan kita, para leluhur kita. Kita telah melupakan dasar budaya peradaban dari roh agung Nusantara, dari roh agung atau danyang Nusantara. Tolong ini menjadi renungan yang betul-betul harus kita pahami demi menyambutnya, demi bangkitnya zaman baru, era baru, tatanan baru yang sebenarnya ya tatanan lama yang dibangkitkan kembali. Panjenengan boleh mengatakan aku ini halu atau apapun lah, monggo. Tetapi aku menyampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Karena itulah aku mengatakan ini sudut pandangku. Panjenengan tidak harus setuju, panjenengan tidak harus percaya. Monggo, jika panjenengan punya sudut pandang, monggo silahkan tampilkan. Semoga itu pun bisa memperkaya khasanah berbangsa dan bernegara kita. Banyak hal yang saat ini terjalani dalam kehidupan kita, baik sosial kemasyarakatan maupun sosial politik kita, itu telah keluar dari jalur yang telah diletakkan oleh para leluhur. Dan jika ini terus dibiarkan,
menurutku loh ini sangat berbahaya. Ini mengancam tatanan keselamatan dan juga ketentraman kehidupan kita, baik di Jawa maupun di Nusantara ini. Sekali lagi ini menurutku. Karena sebagaimana Jawa Nusantara ini kita anggap sebagai rumah, kalau kita tidak selaras dengan rumah yang kita tinggali, kita tidak tahu cara merawatnya, mengelolanya, ya cepat atau lambat rumah ini akan ambruk menimpa kita. Jadi kita harus segera kembali ke akar. Kita harus segera kembali kepada warisan-warisan agung dan luhur dari para pepunden, daripada leluhur kita. Hamemayu hayuning bawon harus kita pahami dengan tepat. Dan para pemimpin kita dan pemimpin yang akan datang itu harus harus pribadi yang betul-betul memahami apa itu hamemayu hayuning bawono. Para pemimpin kita harus mengerti betul apa makna wahyu itu yang telah disusun dan menjadi dasar patokan kepemimpinan di Nusantara ini. Tolong jangan lupakan ini. Kalau kita mengacu kepada budaya sistem berbangsa dan bernegara dari Barat, apakah itu salah? Ini tidak salah, cuman ini tidak cocok, tidak selaras dengan kultur alam budaya kita, kultur peradaban kita di Jawa Nusantara ini. Waktu kita ini sangat sempit, waktu kita ini sangat mepet. Jangan kita menjadi orang yang terkejut, terheran-heran, terkaget-kaget ketika arus perubahan zaman yang gagal kita lakukan sebagai manusia nanti justru akan diambil alih oleh alam. Jadi kalau kita gagal merevolusi diri kita, mereformasi diri kita, maka revolusi dan reformasi itu dilakukan oleh alam. Dan tentu saja itu akan banyak memakan korban. Itu tentu akan banyak memakan korban. Kita semua ingin selamat. Kita tidak perlu munafik untuk itu. Kita semua ingin selamat. Kita ingin semuanya baik-baik aja. Tetapi kalau kita tidak mampu menyelaraskan diri, ya tentu saja itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Panjenengan semua pasti tahu ketika kita membangun sesuatu, kita mungkin membuang sesuatu yang lain. Karena di ruang yang sama. Panjenengan semua pasti paham ini gitu. Bahkan aku juga sudah mengingatkan, saat kita mau ingin membangun sesuatu, meningkatkan sesuatu itu menjadi lebih baik, justru selama beberapa waktu pembangunan itu, banyak hal menimbulkan ketidaknyamanan. Banyak hal-hal yang justru terhambat. Jadi ini hukum alam. Tolong pahami dengan tepat. Sekali lagi aku ingin mengingatkan para kesatria, para calon pemimpin kita. Ingat, aku tidak mengatakan para kesatria, para ningrat, para calon pemimpin kita itu hanya pihak tertentu aja. Kita semua berhak. Kita semua punya kesempatan untuk itu. Tentu yang aku maksud kesatria, para ningrat ini adalah mereka yang berkarakter tertentu. Yang punya jiwa kepemimpinan, yang punya pemahaman kepemimpinan. Tidak seperti sekarang. Pihak-pihak tertentu yang bukan bidangnya ikut nimbrung dalam politik kekuasaan yang tidak pada tempatnya. Dan begitulah orang-orang yang tidak memahami politik kekuasaan ikut nimbrung juga. Panjenengan pasti tahulah itu. Banyak artis yang masuk ke ranah politik, banyak pedagang yang masuk ke ranah politik yang sebenarnya itu bukan ranah mereka atau bukan keahlian mereka. Panjenengan semua pasti paham yang aku maksudkan ini gitu loh. Sekali lagi mari kita kembali kepada akar. Mari kita kembali kepada GBHN yang asli, yaitu Garis Besar Haluan Nusantara. Yang telah dibuat, diletakkan oleh para leluhur kita, para pepunden kita.
Dan tokoh sentral itu adalah Eyang Semar, Resi Agastya. Banyak dari kita sekarang, apalagi ini menjelang pemilu, ini masa-masa pemilu seperti ini, banyak yang mencari petunjuk, mencari wangsit, mencari semacam tuntunan. Apakah itu salah? Tidak. Memang seharusnya begitu gitu. Tetapi kalau aku boleh mengingatkan atau memberi masukan, carilah tuntunan yang tepat, yang sesuai kultur, akar budaya dan peradaban Nusantara. Carilah tuntunan yang betul-betul mengerti akar tatanan Nusantara. Semua tatanan baik dan tepat, tapi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kita ditakdirkan sebagai manusia Jawa Nusantara ini ya harus menjalankan peran sebagai manusia Jawa Nusantara. Ya, kalau orang yang di belahan dunia barat ya biarkan mereka menjalankan takdir dan peran mereka. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Tapi kita juga jangan terjebak pada perdebatan sekaligus permusuhan tentang perbedaan budaya ini. Buang-buang waktu. Mari kita fokuskan diri kita, tenaga kita, pikiran kita, segala potensi kita untuk menggali lebih dalam dan mempraktekkan akar budaya peradaban yang adiluhung yang telah ditanamkan oleh para pemuda dan para leluhur kita itu tadi. Sekali lagi, mari kita kembali kepada GBHN yang asli, yaitu Garis Besar Haluan Nusantara. Tentang Hamemayu Hayuning Bawono. Tentang hidup yang penuh keagungan, penuh dengan budi pekerti yang agung. Baik dalam bidang sosial politik maupun sosial kemasyarakatan kita. Baik seluruh lini kehidupan harusnya berubah. Kembali kepada GBHN yang asli. Panjenengan mungkin punya sudut pandang atau punya penggalian yang mungkin jauh lebih dalam, yang mengakar budaya. Monggo jenengan tampilkan. Karena aku tadi bilang, jenengan semua tidak harus setuju, tidak harus percaya dengan apa yang aku sampaikan. Tetapi memang aku berharap ketika aku menyampaikan ini, yang berdasarkan pengalaman pribadiku ini, ketika bertemu para leluhur, para pemuda itu, atau tepatnya mereka menemuiku, aku berharap panjenengan juga punya suatu pengalaman yang bisa ditampilkan, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, sehingga ini saling melengkapi. Seharusnya para kesatria sejati di Jawa Nusantara ini terpanggil untuk mendharma baktikan hidupnya, khususnya untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Sekali lagi, video ini untuk melengkapi video-videoku yang lain. Dan mungkin juga akan lebih melengkapi lagi nanti di video-video yang mendatang. Aku berharap ketika panjenengan melihat satu videoku, panjenengan juga aku harapkan untuk melihat video-videoku yang lain. Sehingga nanti dapat pemahaman yang utuh, juga sudut pandang yang utuh. Aku sudah mengatakan bahwa videoku semuanya itu saling terkait, saling melengkapi. Dan itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi. Aku bahkan juga berharap panjenengan mampu mengamati berdasarkan pengalaman pribadi dan menampilkannya. Sehingga kita saling melengkapi, bagikan puzzle yang saling menjadi terikat atau terhubung menjadi satu kesatuan gambar yang utuh. Semoga video singkat ini bisa menjadi renungan pribadiku, bisa menjadi renungan kita bersama. Dan aku ingin menyampaikan, kami di Bunga Dharma memang inten di dalam menggali GBHN ini, Garis Besar Haluan Nusantara, yang telah ditanamkan oleh para pemuda dan para leluhur kita, para saintis, para ilmuwan yang telah dimiliki Nusantara ini. Mari kita lihat Nusantara tidak hanya seperti sekarang,
tapi ribuan tahun yang lalu ketika masih menjadi satu daratan yang sama, mereka punya akar budaya yang sama. Mari lihat ke sana nggih. Jangan hanya melihatnya dari sekarang. Itu kenapa dalam video-videoku adalah aku menyebutnya peradaban purba yang dibangkitkan kembali. Semoga di video-videoku nanti berikutnya bisa kita lengkapi kembali sesuai dengan adegan atau ibaratnya jam tayangnya gitu loh. Dan semoga itu pun mendapatkan izin, dan aku yakin kita semua punya peran yang sama yang saling melengkapi. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.